Nyedot energi guys, mengkampanyekan sosok setan. Kalau kita mau berpikir dengan baik, saya masih ingat sampai sekarang itu ini. Ngil, ngil, ngilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fatbah TV. Kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang lagi rame banget diperbincangkan, baik itu di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan sosial media lainnya. Lati. Lati ini berasal dari bahasa Jawa ya. Artinya tuh ucapan, perkataan. Lagi rame banget diperbincangkan. Video klipnya, artisnya, musiknya. Karena komposernya, arrangernya kalau nggak salah itu juga ada orang dari Indonesia. Ini penggabungan musik EDM dan juga musik tradisional etnik Jawa. Oke, langsung aja daripada banyak cincong ya. Kita lihat video klipnya. Oke. Indoor nih ya, lokasinya indoor, dan gue dengar musiknya itu tentang sakit hati ya, mencintai seseorang itu bisa melakukan apa aja gitu katanya sih, dan katanya ada liriknya itu lirik Inggris dan juga Jawa. Oh, diikat rantai nih guys, sampai berdarah nih, tersakiti nih seolah ya kan. Oke, rubah ya. Ini ada etnik wayang kulitnya. Jadi Gundala guys. Gundala Putra Petir. Oh, kuda lumping nih, kuda lumping. Kemudian tari Jawa nih. Enak sih lagunya, enak. Karena penggabungan EDM dan juga etnik Jawa ada gamelannya kan. Secara konsep sih sebenarnya sederhana ya, video klipnya tuh indoor, kemudian ada tarian, ada etnik. Disetrum. Nyedot energi guys. Nyedot energi. Oke. Hujan dalam ruangan. Oke. Boleh lah, boleh. Emang tradisi Indonesia tuh banyak banget ya etniknya dan patut kita berbangga sih. We're Genius Sarah Fajira Lati. Setelah ramai video klip, kemudian menyusul tren-tren make up Lati katanya. Padahal ketika lihat make upnya, gue jadi inget karakter di Mummy, pemainnya Tom Cruise. Itu make upnya kurang lebih kayak gitu. Ya, mungkin terinspirasi dari sana kali. Coba kita lihat, ada rame juga di sosial media soal makeupnya Jarna Bagwani. Viral. Ya, akhirnya di TikTok juga ada musik ini, kemudian dibuatlah berbagai variasi kreativitas karakter Lati ini. Kita lihat ya. Everything is change ya, berubah. Oh gitu. Ini namanya cutting sih make upnya nih. Kreatif sih. Ya, oke lah Jawa ya. Etnik Jawanya ya. Di ref ya. Oke. Oke. Serem. Dan yang jelas gue nggak akan nontonin ini ke anak gue sih. Kasihan deh. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat hashtag Lati Challenge katanya di TikTok ya. Bahkan ada anak kecil juga kalau nggak salah tuh. Kemarin saya lihat di Instagram ya. Ada ukti guys. Kayak kerudung guys. Bikin Lati juga nih. Pusing ya. Babak belur. Nah gitu. Enak sih musiknya, cuman ya itulah ya. Karena memang pencipta musiknya kayaknya juga udah pro ya, jadi kebanyakan ukti ini kayaknya yang bikin nih. Nah, oke, kita percepat aja guys. Yang udah tadi. Oh, banyak yang ukti nih.
Tai guys. Saya pakai kontak lens putih gitu ya. Nah, tangan siapa lagi nih? Di tangan orang loh. Banyak variasinya ya ternyata ya. Setannya pakai behel guys. Pakai behel guys. Oke, next. Yang anak kecil ada nggak sih? Ini tulisan sininya nih apa sih? Oh, ini pakai efek ini. Keren ini. Oh, Tiara nih bikin nih, Tiara nih. Tiara Idol ya? Nggak salah ya. Harus ini ya, tetap kelihatan cantik kayaknya harusnya. Gimana orang pada takut ya nah model gini. Oke lah, kurang lebih itu. Ini ada cowok juga. Kayak zombie sini. Wah, kreatif nih, cuttingnya pakainya nih. Oke, cukup. Oke, udah dilihat semua ya. Tren yang saat ini lagi rame diperbincangkan katanya lati-lati itu ya. Oke guys, tadi udah kita lihat ya berbagai kreativitas anak-anak TikTok dan sejenisnya yang coba ikutin challenge lati ini. Jadi ada beberapa poin yang jadi perhatian buat saya pribadi ya. Yang pertama adalah karena ini yang dibidik adalah etnik Jawanya ya. Kalau boleh saya jujur, ada rasa mirisnya, ada rasa sayang aja gitu loh. Kenapa? Karena saya orang Jawa, kemudian saya juga belajar etnik Jawa dulu, diajari di sekolah SD, SMP. Jadi kalau dilihat dari video klip ini, etnik Jawanya itu malah kental kepada horornya atau serem-seremnya. Karena sesungguhnya kalau yang tahu adat Jawa, budaya Jawa, jadi penuh dengan petuah dan pepatah, pitutur yang baik, ya budi pekerti yang baik dalam kehidupan sosial dan kehidupan ini. Itu Jawa, ya, termasuk rasa hormat kepada orang tua. Bahkan dulu saya masih ingat sampai sekarang itu ini. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas ngantosani setya budya pangekese dur angkara. Kalau masih ada nggak ya? Kalau di Google ada nggak artinya nih? Ini tuh lagu pocong ya, saya masih ingat. Sebuah tembang Jawa yang menggambarkan tentang cara mencari ilmu dan mengamalkannya. Masya Allah. Sehingga jika dilakukan dengan niat yang tulus, ilmu tersebut dapat mengalahkan perbuatan tercela. Masya Allah. Ini juga perlu diluruskan ya, bagaimana etnik Jawa itu bukan identik dengan serem, ya, menyeramkan, horor. Itu yang jadi miris sebenarnya. Karena nggak tahu ya, kampanyenya kok kesini makin ngaco bagi saya sih. Jadi etnik Jawa ketika ada gamelan itu identik dengan kedatangan setan. Kita coba cari ya. Ternyata pengertian orang kebanyakan tembang Jawa itu buat manggil hantu. Belum juga mau belajar tembang udah serem duluan. Nah, dunia yang tergeluti selama ini dianggap klinik. Jangan nembang, nanti hantu-hantu pada datang. Ini yang perlu diluruskan sih. Dan saya mengingatkan ya, dan juga saling memberikan nasihat untuk teman-teman yang ngikutin challenge ini. Sadarilah bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya ikut-ikutan, tapi juga punya nilai yang manfaat. Karena Islam sangat menganjurkan itu, bahkan mewajibkan lakukan sesuatu yang punya manfaat. Yang kedua, merendahkan kita enggak. Misal kalau tampilannya setan horor seperti itu, ketika kita sebagai manusia yang alhamdulillah diberi kesempurnaan, ya, Masya Allah, rupa yang tampan, yang baik, yang indah, maka di make up semacam itu ketika disebarkan di media sosial, apalagi dilakukan oleh public figure, maka kan dicontoh anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil ya, yang nggak bisa memfilter itu, maka kan mencontoh itu, dia sendiri nggak tahu maknanya gitu. Ini yang jadi kekhawatiran dan sayang aja gitu. Yang pertama, punya nilai manfaat enggak ya, kebaikan untuk diri kita. Kedua, merendahkan martabat kita enggak gitu. Kalaulah itu karakter, maka karakternya juga paling nggak punya pesan, punya nilai manfaat gitu. Contohnya, saya juga pernah make up hantu ya, setan, pernah saya.
tapi dalam rangka membuat video edukasi kepada anak-anak ya, videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan pesan positif bahwa kalau mau tidur ke kamar mandi ya, melakukan hal apapun jangan lupa baca bismillah paling enggak, atau baca doa. Jadi ada nilai manfaat. Itu yang jadi tantangan kita sebagai umat Islam khususnya. Bukan hanya umat yang mengekor, umat yang mengikuti tren. Ini lagi ramai apa kita ikut. Kalau bisa umat Islam, kita khususnya harusnya yang memberikan warna. Kenapa? Karena warna umat Islam itu berfaedah dan indah, penuh berkah. Masya Allah. Kalaupun Allah ridho, maka menjadi pahala insya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Bukan hanya kita ikut-ikutan ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan sadar nggak sih bahwa ketika kita melakukan sesuatu kemudian mengkampanyekan seolah itu seperti secara nggak langsung itu seperti syiar. Iya, serius. Kayak saya nih, misal mengucapkan Assalamualaikum, maka itu identitas Muslim. Assalamualaikum. Atau saya pakai peci atau baju gamis, maka itu ciri khas Muslim. Ya. Maka secara nggak sadar kita akan mengkampanyekan karakter itu atau tampilan itu. Nah pertanyaannya, kalau tampilannya seperti yang tadi, latih tadi, tren tadi, challenge latih, maka otomatis syiarnya apa? Syiarnya syatanisme, mengkampanyekan sosok setan, ya kan? Kenapa nggak mengkampanyekan atau mensyiarkan identitas kebaikan, kebenaran, ya tampilan yang indah? Kenapa? Karena itulah tadi kita jadi korban tren. Padahal secara nggak sadar, kalau kita mau berpikir dengan baik, dengan ilmu, maka kita akan menjauhi tren itu. Kenapa? Ini syiar satanisme. Ini syiarnya setan. Karena setan adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia buruk rupa, buruk sifat juga. Sama. Jadi horor kan? Itu tadi. Ya, makanya teman-teman yang udah ngikutin challenge itu segera hapus videonya, banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah karena itu bagian dari syiar setan ya. Kemudian yang mau dan yang pengen penasaran bikin, udah nggak usah ikut tren semacam itu ya, jauhi. Maka insya Allah semoga kita selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Oh iya, saya juga jadi ingat ada pitutur Jawa atau nasihat Jawa soal latih ini. Kata latih ini, latih kan ucapan, perkataan. Petuahnya gini, ajining diri, gumantung, sokolati. Harga diri kita tergantung dengan ucapan kita. Masya Allah, para leluhur kita mengajarkan harga diri kita sebagai manusia itu tergantung ucapan yang kita keluarkan. Budi pekerti luhur banget kan? Ya kan? Sepakat ya? Bahwa apa yang harga diri kita itu tergantung ucapan kita. Ucapannya baik, mengajak kepada kebaikan, jujur, ya, tidak berbohong, lembut, maka itu akan mencerminkan harga diri kita. Kita dipandang oleh orang lain dan kita menghargai diri kita sendiri. Jadi itu yang mestinya diajarkan ya. Bukan soal bucin, cinta yang budak cinta, apa yang pun aku lakukan demi cinta yang aku cintai, kan gitu kan lirik lagunya kan. Sampai dia berubah jadi jahat, ya, jadi sadis, dingin, suka melukai. Itu liriknya berbeda sekali dengan petuah Jawa ini. Ajining diri, gumantung, sokolati. Harga diri seseorang itu tergantung dengan ucapannya. Setiap daerah, setiap suku itu punya petuahnya masing-masing. Salah satunya gini, petuah dari orang Jawa yang luhur. Yen wong liya ora percaya omonganmu, gawean percaya kanggo tumindakmu. Maknanya apa? Jika orang lain tidak percaya dengan omonganmu, dengan latihmu, dengan ucapanmu, dengan perkataanmu, maka buat orang lain percaya dengan tingkah laku kita, perbuatan kita. Ini salah satu contoh luhurnya salah satu petuah Jawa yang sampai saat ini mestinya kita syiarkan, mestinya saat ini kita tanamkan, mestinya saat ini kita sebarkan kepada generasi baru, generasi milenial, generasi saat ini. Kenapa? Karena kalau yang masuk etnik Jawanya adalah yang horor semacam ini, maka saya khawatir yang ada identitas Jawa, etnik Jawa
akan bergeser kepada klinik horor magis menyeramkan. Itu pandangan saya. Kalau kalian mau tanggapin, silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar.